wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim, para ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Yosowilangun, yang mugi-mugi senantiasa diparingi berkah, diparingi kesehatan, diparingi oleh Allah kemudahan dan istiqomah untuk senantiasa menjalankan amanah yang insya Allah menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Abamu Ahlan ini saya pertama kali ketemu ketika beliau masih menjadi pengawas. Betul Bang? Beliau ketika itu visitasi di salah satu lembaga kami di SD Quran Bahru Syifa. Ya, ternyata di samping beliau ini sebagai pengawas, ternyata sebagai Pak Yai, ya, sebagai pengasuh di pesantren di Kali PP. Tapi katanya Ustadz Syafi'i itu syarat jadi kiai itu tidak boleh satu, Ustadz. Tidak boleh satu. Ini bisa ditakwilkan sendiri apanya yang satu. Jadi kalau saya hari ini tidak mau dipanggil Pak Yai, kalaupun itu mengasuh pesantren, kalau kita ini biasanya cukup dipanggil Ustadz, ya. Karena biasanya kalau syaratnya jadi Pak Yai itu biasanya itu lebih dari satu, Ustadz Syafi'i. Jadi insya Allah Ustadz Syafi'i ini potensinya karena masih muda, insya Allah semangatnya luar biasa. Juga alhamdulillah seluruh jajaran pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting yang mugi-mugi diparingi berkah, diparingi rahmat oleh Allah, juga hadir di sini guru kami Ustadz Zainal Abidin. Beliau ini pertama kali ketemu juga ketika mondokkan putrinya di Bahru Syifa, ya. Ketika saya tahu bagaimana beliau itu dedikasinya berdakwah, saya mengikrarkan diri sebagai murid beliau. Karena betapa yang namanya ilmu itu bukan hanya sekedar dihafalkan dan diketahui, tapi memang betul-betul untuk diamalkan dan dipraktekkan. Dan saya melihat itu di Ustadz Zainal Abidin ini, Masya Allah. Termasuk hari ini Pak, kalau jenengan tahu, yang mengarahkan saya, termasuk yang memaksa saya, ya, untuk menjadi ketua Korps Mubalik Muhammadiyah, salah satunya beliau Pak. Karena beliau itu memberikan satu gambaran yang menjadikan saya berpikir, Ustadz, di Lumajang itu ada sekitar 50 sekian masjid, Ustadz, yang aktif itu, yang ada kajiannya, yang ada Ahad paginya itu tidak sampai setengah masjidnya. Dari 50 itu tidak ada setengahnya. Kemudian beliau menghentikan, kenapa sebabnya kira-kira Ustadz? Sampai ada masjid itu sampai
kami pernah diceritakan sama salah satu ustadz, ya juga orang sini, Ustadz Mukhlason namanya, sampai mau dibawakan parang atau arit. Kenapa? Gara-gara ada semacam konflik terkait penggunaan masjid atau untuk pengajiannya. Kenapa kok seperti itu? Karena wong Muhammadiyah iki akeh tapi ndok ono sing ngopeni masjidnya. Artinya apa? Tidak ada mubaliknya. Tetapi saya melihat di Yosowilangun ini Masya Allah ya. Kalau saya boleh saya kemarin kapan hari guyon ketika ada pertemuan KMM di masjid Darussalam, ternyata hampir sebagian besar pengurus PDM Lumajang ki wong Yoso. Termasuk Abah Hartoni, saya baru tahu ternyata rumahnya di sini beliau. Allahu Akbar ya. Dan ini memang luar biasa Ustaz. Maka ketika Ahad pagi seperti ini kemudian jamaahnya full ya. Saya Jumat kemarin ngisi hal bihal juga di PCM Rawo Kangkung ya. Setengahnya ini Ustaz. Padahal itu undangannya mungkin sudah lama. Tapi saya kaget ketika datang. Saya sudah tiga kali ini datang ke Yosowilangun. Pertama itu di Masjid Ad-Dauhi, yang kedua itu di masjid di SMP SMP 3 SMP Muhammadiyah, kemudian yang ketiga ini, dan selalu rame. Dan ini yang menjadikan saya takjub, kenapa sumber daya manusianya begitu bermanfaat, kemudian memberikan kontribusi. Dan saya juga luar biasa kaget di spill kemarin sama Ustadz Syafi'i itu, ternyata Masya Allah PCM sing paling sugih, termasuk paling sugih iki Yosowilangun. Nggih napa mboten, Pak? Nggih, sawahe sak paran-paran. Nggih. Mantu niku mau mendirikan Surya Mart dan lain sebagainya. Ini kalau tidak dengan sumber daya manusia yang mumpuni tidak mungkin, Pak. Jadi kalau seandainya pergerakan seperti ini, kalau tidak ditopang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, itu tidak akan pernah bisa. Makanya ketika kecamatan itu di ujung, perbatasan ujung di kota Lumajang, di paling timur kota Lumajang, mungkin terpencil tapi SDM-nya luar biasa. Dan inilah PCM Yosowilangun ini, Pak. Maka tadi dibacakan oleh Qorik ini Masya Allah ya. Jadi beliau mengatakan beliau membacakan kepada kita semua itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan derajat orang beriman di antara syaratnya satu pertama iman, Pak. Oke. Bu. Halo. Sehat, Bu? Sampun sarapan, Bu? Nggih, sami, Bu, nggih. Sami alhamdulillah. Makanya saya ini agak curiga. Saya kalau ngisi berdiri ini berarti ndak boleh lama. Iya, berarti kuat-kuatan ayo. Apa jenenge aku lumbung ngrokno karo jenengan Ustaz ngadeg Ustaz. Sing lebih kuat sapa? Kuat-kuatan. Jadi sing pasti sing ngadeg iki ndak kuat iki nggih. Maka Bu, ya, belum sarapan, Bu, nggih? Alhamdulillah. Terus panas ini dulu ketika Covid kita cari matahari pagi ini, Bu, sehat insyaallah, Bu, nggih. Saya tadi kok kasihan kok ada yang gini-gini. Ya, terus luwe maneng Masya Allah, nggih. Maka prinsipnya kalau seperti ini ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Sepakat, Bu, ya? Iya. Kata anak muda itu dikatakan hadapilah harimu dengan senyuman. Saya pernah nyoba, Pak. Ternyata jam 09.00 isuk wis kaliren. Nggih, ternyata sudah lapar. Ya, ternyata pagi itu dihadapi dengan sarapan. Nggih, bagi yang tidak berpuasa. Saya ini Syawalan, puasa Syawal ini baru dapat 3, Pak. Dan ini halal bihalal saya kalau saya hitung itu yang nomor 13. Artinya apa? Ya halal bihalal seperti ini, Pak. Kalau dulu kami kuliah di Sudan, ya. Habis sholat Idul Fitri itu sudah pulang ke tempatnya masing-masing, pulang ke rumahnya masing-masing. Doonok ceritanya halal bihalal, Pak. Ya. Tapi bukan berarti Ustaz berarti bid'ah, nggih mboten.
Artinya apa? Halal bihalal itu esensinya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PCM tadi itu adalah bagaimana kita saling memaafkan satu sama lain. Ini penting dan ini yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kita ini sebagai manusia ketika setelah bulan Ramadan dan Rasulullah menjanjikan kita ini diampuni segala dosanya karena puasa dan ibadah kita, tetapi yang belum tuntas itu adalah hablum minannasnya. Kalau Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa kemudian dia mengerjakan salat dan ibadah dengan penuh iman dan penuh pengharapan, maka akan diampuni segala dosanya yang telah berlalu. Ini yang hablum minallah, Bu. Hablum minallah ini apa? Ya, ketika kita dulu mungkin lupa atau mungkin sengaja meninggalkan sholat, saking lamanya sampai tidak ingat berapa kali meninggalkan sholat, Bu, kita bertobat, kita mohon ampun, kita beramal soleh ketika Ramadan selesai. Tapi tidak dengan hablum minannas. Ya, maka hablum minannas ini penting untuk kita sama-sama clearkan, dan hablum minannas ini biasanya berurusan dengan hati. Dalamnya lautan Wat Gale ini bisa diukur. Kemarin pas lebaran ke-7 itu ada di Wat Gale apa di yang meninggal di apa? Paseban gitu. Bisa diukur dalamnya, Pak, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Ketika saling memaafkan sebagai nggih, tapi dalam hatinya sampai petung turunan ndak tak sepurani sampai. Gitu, Bu ya? Ada yang gitu, Bu? Insya Allah ndak ada, nggih. Maka hal-hal seperti ini saya ingin tegaskan bahwasanya ketika satu komunitas, satu daerah, satu tempat atau satu keluarga ini konsepnya adalah ilmu, yang ilmu ini menunjukkan dan mengarahkan kita kepada ketakwaan, maka saya husnudzon, insya Allah Allah akan bukakan pintu keberkahannya kepada kita semua. Maka saya ingin satu poin dulu yang ingin saya sampaikan, dan ini menjadikan semangat juga buat saya pribadi. Dan ini akan saya sampaikan apa yang saya dapatkan di Yosowilangun ini, saya akan sampaikan ke tempat lain biar sama-sama semangat, Pak. Karena saya kemarin di Rawakangkung itu saat kita pengen Ahad pagi, ya. Tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Saya tanya Ustadz Safi, ini sudah berapa lama? Sudah zaman biyen. Bahkan sebelum ada PDM kegiatan pengajian bulanan ini sudah ada. Maka ini menjadi kunci. Maka Allah sampaikan, Pak, ini yang menjadi satu poin yang harus kita sama-sama fahami dan kita resapi dan kita syukuri. Ada perkumpulan, ada majelis ilmu yang ini saling berbondong-bondong untuk kebaikan. Maka Allah sampaikan walau anna ahlal qura. Ini sudah hafal semua mungkin. Kalau seandainya penduduk suatu kaum, penduduk suatu negeri, penduduk suatu desa, penduduk suatu organisasi, penduduk suatu bahkan lingkup kecil keluarga, Pak. Ketika ada sebuah komunitas di sini, sebuah perkumpulan manusia, syaratnya cuma 2. Dia beriman, yang kedua bertakwa. Takwa itu model nopo saya Ustaz? Takwa itu persis ketika apa yang kita kerjakan ketika di bulan Ramadan kemarin. Kita ketika di Ramadan itu biasanya 1 hari 1 juz, betul, Bu? Betul napa mboten? Kok ngene kok rada abot ngene. 1 hari 1 juz, Bu, ketika Ramadan kemarin. Alhamdulillah 30 hari khatam, betul? Betul? Kok betulnya jawabnya kok mek titik iki? Hah? Ada yang khatam banyak nggih insyaallah nggih? Nggih. Kalau di luar Ramadan, ya makanya ini ketika di bulan Syawal, maka luar biasa. Ketika ada orang mampu melanjutkan kebaikan tersebut, berarti itu luar biasa. Esensi dari bulan Syawal, Syawal itu artinya kenaikan, Bu.
Maka diambil dari kata syawwalun itu artinya ekor unta. Ekor unta itu kalau diambil pelana itu ngangkat. Artinya apa? Syawal itu dikatakan memang bulan peningkatan. Kalau sampai hari ini, di hari ke 20 Syawal kalau tidak salah, 20 Syawal ini sudah ada yang 20 juz bacaan Qur'annya, berarti Ramadannya berhasil. Berarti Ramadannya berhasil karena ibadah kita itu bukan hanya di bulan Ramadan. Maka takwa itu ya kita ngerjakan seperti itu. Dan takwa itu bukan sekedar yang hablum minallah. Hablum minannas ini perlu. Makanya kenapa kita perlu bermasyarakat, termasuk perlu kita ini bagaimana bermuamalah dengan sesama muslim. Kalau bahasa kita yang lebih sempit itu ya berorganisasi seperti ini. Ya, contoh kita itu ngurusi sekolahan, ngurusi TPA, ngurusi lembaga ekonomi, itu menjadi bagian daripada takwa kita, hablum minannas kita. Maka Allah janjikan, dan ini sudah mungkin jenengan buktikan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan bukakan pintu keberkahan itu bukan hanya dari langit, tapi Allah munculkan dari bumi. Dan ini saya melihat di PCN Yosowi Lamun. Jadi keberkahan itu bukan karena kepintaran kita. Berkah itu bukan karena kekuatan kita, bukan. Tapi ini betul-betul murni karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau jenengan baca berita ini, hari ini emas ini meningkat Bu harganya. Ustaz ndak ngaruh, Ustaz kula mboten gadah emas. Lho mosok mboten gadah emas? Lah Mas Prayitno niku napa Mas Sanu niku kan gadah. Itu ningkat Bu harganya emas. Dan ahli ekonomi mengatakan ketika emas ini melonjak naik, biasanya seperti yang sebelum-sebelumnya akan ada kejadian yang luar biasa akan terjadi. Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Kedua itu muncul, ada peningkatan emas. Sebelum Krismon itu terjadi, ada peningkatan emas yang itu naiknya signifikan. Nah, ahli ekonomi mengatakan ini habis ini pasti ada kejadian. Perang Dunia Ketiga dan sebagainya. Tapi bagi kita itu tidak begitu ngefek, Bu. Kenapa? Karena dalam perspektif iman kita punya yang namanya barokah. Terbukti apa? Ketika Krismon, sebagian kita yang ketika hidup di Krismon tadi itu bisa hidup kok. Artinya apa? Memang berpengaruh, tetapi tetap kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Maka ini yang harus dipegang, istiqomah dalam ilmu ini menjadi kunci keberkahan, yang keberkahan ini dasarnya dari iman dan takwa. Maka kalau tidak pakai ilmu ini, kita tidak tahu bagaimana meningkatkan iman takwa, itu tidak tahu. Makanya ini menjadi poin dan menjadi bagaimana kunci keberkahan sebuah umat itu dari ilmu dan dari majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka insya Allah ini sudah berjalan dan semoga di tempat-tempat lain itu bisa kita mempraktekkan apa yang terjadi dan apa yang dilaksanakan di Yosowi Lamun ini. Kemudian yang kedua, ya, dalam konsep takwa ini Pak, ya ini masih mukadimah. Dalam konsep takwa ini ternyata bukan hablum minallah saja. Ternyata perlu yang namanya hablum minannas. Buktinya apa? Allah ngendikan di dalam Al-Qur'an, menceritakan bagaimana orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sopo wong bertakwa itu di dalam awal Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia itu orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Siapa itu? Allah. Wa yuqimuna shalah, yang kedua hablum minallahnya jalan. Salatnya dia tegakkan. Yang kita ambil secara umumnya itu ya hablum minallahnya jalan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kita itu sebagiannya kita infakkan, kita sedekahkan. Bu, saya mau tanya kepada jenengan ini, khusus ibu-ibu, pernah enggak punya tetangga atau punya saudara, dia itu ngomong kayak gini,
Ndak penting sembayang iku. Ndak penting poso. Sing penting apik karo wong. Pernah dengar istilah seperti ini, Bu? Pernah? Ana wong ngene kene? Ndak ono, Bu ya, ndak ono. Lek pengajian ndak ono, insyaallah ndak ono. Lek ono, Bu, kandhanono, ya. Kalau ada orang seperti itu kandhanono. Ketika ada ndak penting sembayangku, sing penting apik karo wong, ngekei karo wong, sing penting enggak mendolimi orang. Aku enggak tahu mendolimi orang. Bapak enggak sembahyang atau bahasa gini, enggak popo, enggak kudungan. Ya. Sing penting atine dikudungi. Pernah, Bu? Ana wong ngene-ngene? Ndak ono. Nggih, aman ya? Aman. Lek pengajian ngene iki ndak ono. Kalau ada nanti disampaikan, Bu. Pulang dari sini, oh jere ustaz tuh kudungan itu ya penting. Atine ya penting pisan. Salat itu penting, karo wong apik ya penting pisan. Atau sebaliknya, ada orang itu rajin salatnya. Tahajudnya ndak pernah bolong. Poso Senin Kemis luar biasa, ndak pernah bolong. Tapi lek ngomong nyelekit. Setiap omongannya itu menyakitkan. Setiap omongannya itu pasti membuat orang sakit hati. Ada, Bu, yang seperti itu, Bu? Ana wong ngene-ngene. Lek ana kandhanono, Bu, ya. Lek ana kandhanono. Ya. Lek sembahyang luar biasa. Lek majelis taklim luar biasa, kerudunge luar biasa, ombo masyaallah. Ya. Ustadz, sampai saya punya majelis ibu-ibu namanya majelis Zanjabil. Zanjabil itu artinya jahe, Pak. Karena setiap pengajian itu pasti seduhannya itu jahe. Awal dulu, tapi sekarang wis jahe ini larang, ndak berlaku sekarang. Lah, ada salah satu suaminya itu curhat. Ustadz, istri saya, Ustadz, saya bersyukur ikut pengajian jenengan. Oh, alhamdulillah. Tapi masya Allah, ada yang bertambah dari istri saya. Saya sudah husnudon. Nggih Pak, alhamdulillah, itulah manfaat majelis ilmu. Tapi napa sing bertambah, Pak? Sing tambah seragami. Ono telu, Ustaz. Lho kok jenengan semerep, sing bayari aku, njaluk ning aku. Tapi Ustaz, masya Allah, lah ini pancet, Ustaz. Apa nih pancet? Ngomongnya pancet. Lek ngomong nang bojone, ya Allah Ustaz, masya Allah. Kemudian kadang mau pengajian itu semua ditinggalkan, anaknya, istri, suaminya ditinggalkan, wis pulang-pulang. Saya Ustaz yang kora-kora, Ustaz. Ndak remah, Ustaz. Saya langsung makdek, Bu. Saya makdek itu artinya saya langsung mengevaluasi. Lek ilmu mek sekedar diapalno, ilmu mek masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, mungkin mandek sebentar di otak tanpa diamalkan, maka ilmu itu nanti akan jadi karaten. Ilmu itu harus diamalkan. Barokahnya ilmu itu diamalkan. Jadi ilmu itu bukan sekedar dihafalkan dan kita pengajian. Ya, tapi ya alhamdulillah datang pengajian itu sudah luar biasa. Tapi karena ini sudah pengajiannya lama, maka saya tegaskan ilmu itu harus diamalkan. Sepakat, Bu? Tapi ini alhamdulillah tidak ada seragamnya. Maksudnya enggak? Ya. Saya khawatir sing sambat iki bapake. Memang kalau pengajian seragami podo itu bagus, kelihatan kompak. Tapi saya semenjak ada suami yang sambat seperti itu, tidak bertambah kecuali seragamnya tok. Ngomongnya pancet, akhlaknya pancet, karo bojone yo pancet, Ustaz. Tak guyoni jok sampai tidak pancet, Pak. Tidak pancet berarti golek selain sampean bahaya tambahnya. Nggih mboten ngoten, Ustaz. Artinya harus dikuatkan. Nah, maka artinya ketika kita konsep takwa itu bukan hablum minallah tok. Atau bukan hablum minanas tok, tetapi perlu yang namanya hablum minallahnya jalan dan hablum minanasnya jalan. Itu yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada kita. Jangan ingat kisahnya Mbah Dahlan itu ketika mengajarkan surat Al-Maun. Ya, ini
spirit Al-Ma'un ini menjadi semangat bagi semua warga Muhammadiyah itu untuk berbuat. Tapi kadang-kadang berbuat kebaikan ning masjid itu ditinggal Ustaz Syafi'i. Sing jamaah itu karena jarang jamaah, sibuk nang-di, akhirnya masjid ditinggal, dia hanya ngurusi kebaikan. Tapi yo di sini tidak ada insyaallah di Yoso di sana maksudnya ya. Tapi ini penting. Yang namanya takwa itu bukan hablum minallah atau hablum minas. Semuanya harus balancing. Ketika ada orang sing penting apik karo wong ndak usah sembahyang juga salah. Kemudian sing penting dia hablum minallahnya tapi hablum minasnya jelek itu juga salah. Maka juga yang menjadi poin kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pentingnya kita menjaga hati ketika kita berkonsep, ketika kita bermuamalah. Saya kira warga Muhammadiyah itu yang paling getol bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Sunnah itu saya kira di antara beberapa umat Islam itu warga Muhammadiyah itu yang paling semangat. Tapi kadang-kadang untuk notoati dalam berhablum minan nas ini, kadang ini butuh yang namanya ilmu. Ya. Apa ilmunya? Ada namanya ilmu tazkiyatun nafas. Apa Bu? Tazkiyatun nafas. Bu, kok wis lempe kabeh kira. Bareng-bareng tazkiyatun nafsi. Apa? Butuh namanya tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu bagaimana mensucikan hati agar tidak menjadi sesuatu yang tadi itu ketika dia bermuamalah ternyata hatinya ini belum terkondisikan. Maka para ulama mengatakan hukum mempelajari ilmu tazkiyatun nafas itu hukumnya fardu ain. Apa tazkiyatun nafas itu? Tazkiyatun nafas itu ilmu membersihkan hati. Dan ternyata hati itu punya penyakit. Inti penyakit hati itu 3 Pak. Ketika lebih dipreteli ada 23 macam penyakit hati. Ya makanya ada guru kami namanya Syekh Asaduddin Al-Ayyubi itu beliau membikin satu matan namanya Syifaul Qulub min Amradil Qulub. Jadi bagaimana kesehatan hati kita itu dari menghindari kesehatan hati daripada penyakit-penyakit hati yang jumlahnya 23 tadi itu berbahaya. Maka kita sebagai umat Islam yang namanya hati ini adalah merupakan pondasi. Maka Rasulullah itu pernah bersabda, pernah mengingatkan kepada kita, ala fa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Ya, segumpal darah. Makanya kalau jenengan baca ada namanya kitab itu namanya karangannya Bulughul Maram ya, Bulughul Maram punya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu semua macam darah itu hukumnya haram dimakan kecuali 2 darah. Pertama kibdah itu kalau bahasa kita itu ya ati tadi itu, yang kedua jantung kalau bahasa kita itu kebuk. Tapi ini yang ini nggak ada hubungannya, tapi saya sampaikan yang dalam tubuh kita ada namanya segumpal darah. Yang ketika segumpal darah itu baik, maka ini berefek kepada kebaikan akhlak dan perilaku kita. Ketika segumpal darah ini rusak, maka ini akan merusak semua aktivitas perilaku kita. Apa itu? Kata Rasulullah, ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Maka pengkondisian hati ini penting Pak. Maka ini bagaimana kita ini sebagai umat Islam, di samping kita ini mengerjakan hablum minallah dan kita membalanskan hablum minas, ternyata pondasi yang paling harus kita kuatkan hati. Dan ini penyakit hati Pak, ini terjangkit kepada siapa saja dan lebih berbahaya daripada penyakit medis. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap penyakit medis itu ada dokternya, ada polinya. Jenengan kalau mau ke rumah sakit punya penyakit jantung, kapan hari saya ke Jember Pak, ada kami nganter mbahnya istri itu ada penyempitan pembuluh darah, harus pasang ring di Lumajang, angkat tangan, pergi ke Subandi Jember.
kemudian diteropong gitu Pak, dimasukkan dan sebagainya, alatnya canggih, dokternya masih muda, luar biasa. Artinya apa? Ada ilmunya. Katanya alatnya itu untuk selangnya untuk kayak semacam USG, satu selang gitu atau satu alat untuk melihat bagaimana dalam tubuh itu, satu anunya itu harga 360 juta. Seharga Pajero kata dokter tadi. Seharga Pajero apa seharga apa? Aku lali jadi apa harganya mobil, pokoknya seharga mobil apa gitu. Itu mengatakan seperti itu. Artinya ada dokternya, ada spesialisnya. Kita punya sakit paru-paru ke poliparu, punya penyakit dalam ke poli penyakit dalam. Tapi kalau kita hari ini punya penyakit sombong Pak, jenengan ke rumah sakit poli penyakit sombong, itu enggak ada. Apunten. Atau kalau seandainya jenengan mencari, jenengan tuh riak, ya, atau hasad, iri, dengki mulai biyen. Kemudian nyari, aduh kok hati saya seperti ini, poli penyakit hasad, itu enggak ada. Insya Allah enggak ada. Dan itu terjangkit kepada siapa saja, termasuk ustadz, termasuk kiai, termasuk orang awam, terjangkit semua. Dan ketika sudah terjangkit seperti itu bahaya. Maka perlu ada yang namanya treatment untuk menyembuhkannya. Saya berikan satu contoh Bu ya. Ini momennya momen halal Idul Adha, Idul Fitri, ngapunten ya. Ini karena sudah jam 7:02, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa Ustaz? Jam 9, siap Bu? Oke. Sing ndak kuat aku Bu, ngadeg ngene Bu ya. Jenengan enak longgo nggih. Oke, ya. Saya berikan satu contoh dan ini nanti menjadi semangat. Saya tidak membahas, tidak mengkaji tazkiyatun nafsiyah, tapi saya memberikan satu contoh penyakit hati yang itu ternyata ngefeknya luar biasa. Ada satu penyakit hati itu namanya bughdun. Apa Bu? Bughdun apa? Bughdun itu artinya punya penyakit marah, mangkel kepada sesama muslim. Ya, yang saya tadi ceritakan. Saya Ustaz sudah sudah minta maaf dan sebagainya, tapi sama si dia ini Ustaz, petung turun ndak tak seporani Ustaz. Mohon maaf Ustaz, kenapa? Saya ingat betul Ustaz ketika dia mendolimi saya dulu itu, Masya Allah. Saya hafal wajahnya, saya hafal raut mukanya ketika memaki-maki saya di depan orang ini Ustaz. Demi Allah saya tidak akan maafkan sampai 7 turunan. Ada Bu yang seperti ini Bu? Ada? Anak wong ngene-ngene? Tidak ada insya Allah ya. Kenapa? Karena ngaji. Karena kita ini dasarnya ilmu. Bughdun itu punya perasaan dalam hati kita itu mangkel karo uang. Dan itu susah hilangnya. Dan itu Bu kalau jenengan tahu penyakit hati sing rugi sopo? Yang rugi siapa kalau punya penyakit seperti itu? Diri sendiri, bukan orang yang kita benci. Orang yang kita benci ini sudah jalan-jalan kemana-mana Bu. Sudah tidak mikiri kita yang mikir dia. Karena mangkel yang luar biasa tadi itu, akhirnya overthinking. Mau kemana-mana tidak mau, nggak melu pengajian. Kok anak bu iku tidak gelem aku, tidak katene salaman aku, tidak katene gelem ketemu, tidak melu pengajian PCMS anak bu iku. Yang rugi siapa? Nggak dapat ilmu, diri sendiri. Ibu itu yang guyang-guyu Bu. Dia seakan-akan tidak punya dosa mendolimi saya Bu. Ya tadi itu. Kemudian sakit hati, kemudian overthinking, melayuni asam lambung. Tahu penyakit asam lambung Bu? Sekarang itu anak muda itu banyak trennya itu penyakitnya asam lambung. Kalau bahasanya anak muda itu OVT. Apa OVT itu Mbak? Mana yang muda-muda ini? Kok sepuh-sepuh kabeh iki sing enom. Hah? Mana yang muda? Ada yang muda? Ada. Apa OVT itu? Overthinking iki sing enom iki ya, jawab yang enom iki. Lek enom mesti ngerti OVT itu overthinking. Overthinking itu sebuah Dia itu kepikiran, durung kelakon wis kepikiran. Kok aku lek sepeda motoran kok ketabrak ya apa? Durung sepeda motoran wis mikir ketabrak, Bu. Kok sakit dia, aduh kok lek lorong, kok aku lek mati bojoku rabi maneh apa ya apa. Wong sik ngono kok. Itu namanya OVT dan itu penyakit, Bu. Dan itu kenapa? Biasanya kurang tawakal, kurang pasrah. Itu seperti itu penyakit. Yang rugi siapa? Jenengan.
Ya. Ketika bugdun tadi itu mangkel, kemudian bisa overthinking, larinya asam lambung. Asam lambung itu kalau parah jadi GERD. GERD itu kalau sudah punya penyakit GERD, dada itu serasa sesak, panas, kemudian dia itu kayak kate mati. Tenggorokan itu kayak sudah sakaratul maut. Kalau sudah pernah punya penyakit asam lambung, tapi insya Allah di Yoso ini tidak ada orang penyakit asam lambung, ya sehat kabeh. Mangane pohong ya, karo dulure akur itu insya Allah aman. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang-kadang orang mangkel, kemudian dia itu biasanya ngefeknya ke pusing. Wong vertigo itu biasanya mangkelan. Tuh, enggak percaya. Ini riset Bu niki. Jenengan usat iki kok disambung-sambung mboten. Sing sering ngeluh, sing sering loro yang sakit kepala itu biasanya mangkelan. Ketika sudah berdedek itu sudah pusing sudah. Ana wong ngene-ngene Bu. Akeh, waduh. Payah lek akeh iki, ha. Lek ana Bu kandhanono. Aku ndak kate ngandani, sampean sing ngandani. Maka orang kalau punya penyakit hati seperti itu, bugdun tadi ini Bu, itu yang rugi diri sendiri. Maka perlu yang namanya kita tahu ilmu tazkiyatun nafas. Pertama apa? Agar kita itu mengetahui jenis-jenis penyakit hati. Dan puncak atau inti dari penyakit hati itu 3. Pertama itu kibr, sombong. Ya, dan sombong itu adalah merupakan dosa yang membuat dosa pertama di langit, Pak, iblis. Dosa sombong itu artinya merasa lebih, bukan berarti dia lebih, bukan. Antara api sama tanah itu lebih bagus mana, Pak? Ketika disuruh itu tidak mau. Kenapa? Beliau mengatakan ana khairun minhu, saya itu lebih baik daripada dia, wahai ya Allah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam ini dari tanah liat. Dia merasa api itu lebih baik. Padahal yang namanya api itu bagaimanapun lebih jelek, lebih downgrade daripada tanah. Tanah itu setiap tahun itu munggah Pak regane. Nggih napa mboten? Lek LPG mulai biyen ya sak munu-munu. Tanah itu sifatnya dingin, mendinginkan. Kalau api sifatnya membakar, menghancurkan. Ya. Tapi deloken lek ana wong ku sing ngamuk-ngamukan. Jangan-jangan tercipta dari tanah batu bara Pak dia itu Pak. Atau kata orang itu tanah sengketa juga ngamuan, bengkerengan terus. Jangan-jangan seperti itu. Lah, hal seperti itu syaitan iblis itu merasa bukan dia itu lebih baik, tidak. Makanya yang namanya kibr itu artinya batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia itu orang sombong. Aku iki lho, Lah ndon aku. Wah, itu seperti itu. Maka dalam bermuhammadiyah itu kadang-kadang ada perasaan seperti itu, Pak. Meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. Sopo iku? Arek kapan iku? Arek wingi, aku iki lho. Wah. Wis mulai biyen, iya. Kate mati tapi. Ndak ada di Yoso, insyaallah ndak ada. Terjangkit kepada siapa saja. Penyakit yang nomor 2 yang itu menjadi puncak selain kibr, riya itu bagian daripada syirkun khafi, syirik yang kecil. Kenapa? Kadang-kadang itu beribadah atau berbuat baiknya itu bukan karena Allah. Kenapa seperti ini? Ben aku dikatakan sebagai seorang gini-gini seperti itu. Dan yang ketiga itu hasad. Hasad itu perasaan enggak suka kalau saudaranya dapat nikmat. Itu yang paling ringan. Yang lebih tinggi lagi, kalau dia punya kesempatan untuk menghilangkan nikmat dari saudara itu, dia akan hilangkan, Pak. Seperti siapa? Qabil sama Habil. Dosa pertama di langit itu sombong, dosa pertama di bumi itu hasad, iri, dengki. Tidak suka Qabil itu kepada Habil karena lebih baik dan sebagainya, dia punya kesempatan menghilangkan, dihilangkan. Itu inti. Dan kalau dicabangkan lagi 23. Maka ketika kita belajar ilmu tazkiyatun nafas, ini penting, Pak. Maka saya sarankan Syafi'i nanti ini mengkaji ya, terkait tazkiyatun nafas itu penting. Karena kenapa? Qad aflaha man tazakka. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawaha biqalbin salim. Biqalbin salim, dengan hati yang suci kita itu masuk surga. Hatinya harus bersih, Pak.
Dan mengkondisikan hati itu luar biasa berat. Dan semua orang itu berpotensi punya penyakit hati. Nah, kembali ke satu contoh penyakit hati namanya bugdun. Dudu udun Bu ya, bugdun. Bugdun itu mangkel. Kalau jenengan sampai hari ini riyoyo dino 20 masih mangkel kepada saudaranya, sing rugi jenengan Bu. Ustaz sudah 6 tahun saya ndak, kurang setahun 7 tahun Ustaz. Ya, sudah saya nggak sepurani, sudah nggak saya ketemu. Maka hati-hati, yang rugi jenengan. Mau Bu mentreatment atau ingin menyembuhkan penyakit hatinya tersebut, abot Ustaz. Saya punya dalil Ustaz, bolehnya marah sama orang. Loh kok bisa? Dulu ada pamannya Rasulullah itu dibunuh sama namanya Wahsy. Pamannya Rasul namanya Hamzah itu pernah dibunuh sama Wahsy. Bunuhnya itu enggak gemen-gemen Bu. Darahnya dadanya dibelek, jantungnya dimakan. Rasul itu di hadapan Rasulullah itu, sampai Rasul itu bedek itu artinya marah sama yang namanya Wahsy ini. Rasul apakah enggak maafkan? Maafkan. Tapi Rasul itu sampai ketika Wahsy ingin datang dan ingin bersujud kepada Rasulullah, enggak mau. Saya sudah maafkan kamu, tapi jangan menghadap saya. Kenapa? Saya enggak mampu melihat kamu karena masih terngiang-ngiang kamu dulu bagaimana membunuh paman saya. Sekarang Bu, ada enggak saudara jenengan, tetangga jenengan, atau orang yang jenengan merasa benci sama dia yang pernah bunuh keluarga jenengan? Ada? Insya Allah enggak ada. Paling-paling gara-gara rebutan apa? Arisan. Ning nggonku terus ning nggone dhek ngono. Akhirnya ndak nyopo-nyopoan. Artinya ndak sampai seperti itu, maka ndak ada alasan kita itu untuk tidak memaafkan. Ya, karena yang berat itu memaafkan, wal afina anin nas, itu yang betul memaafkan. Maka ini terakhir saya berikan satu rekomendasi. Kalau hari ini sampai hari ini kita ini masih punya satu perasaan mangkel. Dan saya yakin ada mungkin di sini. Ada Bu di sini Bu orangnya? Kalau ada, saya berikan satu rekomendasi biar jenengan tuh lego. Masuk atau ketika mungkin meninggal, enggak punya dendam itu enak. Enggak punya perasaan mangkel itu enak, lego. Dan itu perlu dicoba. Rekomendasi pengobatan yang disampaikan oleh para ulama itu mengobati penyakit, dan penyakit hati itu enggak minum pil, Pak. Bukan seperti obat-obatan kita, obat-obatan tubuh, bukan. Memang betul, tubuh itu makanannya dari bumi. Kayak makan beras, makan pohon, itu kan dari bumi. Kalau hati itu makanya dari langit, Pak. Al-Quran, ilmu, perkataan ulama itu dari langit semua. Nah itu perlu dicoba. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita punya bughdun tadi kepada saudara semuslim kita itu, dicoba diterapi dengan cara mendoakan saudara yang kita benci. Sudah Ustaz, tak dongakno ndang cepet mati Ustaz. Allahu Akbar. Terus dikandani. Sudah Ustaz, tak dongakno ndang bangkrut. Anake wis tak dongakno sembarang kali Ustaz. Sampai saya itu pernah ketika menyampaikan hal yang sama seperti itu, ada ibu-ibu itu punya amalan, Bu. Ndongakno wong sing dolim itu apa? Sumun bukmun umyun. Muga-muga ndang bisu, ndang picek, ndang sampai dikonakno, Bu. Loh, sampeyan ndongakno kok ngono? Iya, mangkel, Sat. Jerene kiai ku ndongakno ngono lho, ya ndongakno elek ya tambah mangkel sampeyan. Ndak tambah waras, karena yang butuh disembuhkan itu bukan dia tapi jenengan. Karena sejatinya kalau kita tuh mangkel sama orang itu, ya kita yang rugi. Betul apa Bu? Iya. Bagaimana caranya? Doakan yang baik-baik kepada orang yang mendolimi kita. Kok enak Ustaz? Yo enak, bukan masalah enak dia, tapi untuk kemaslahatan kita. Itu terapi. Ketika jenengan 7 tahun sudah benci sama orang sampai hari ini belum memaafkan, maka perlu juga lebih lama terapinya. Itu semata-mata bukan untuk kebaikan dia, untuk kebaikan kita. Terapi ya Allah, semoga orang yang mendolimi saya itu diberikan kemudahan, keberkahan, rezeki sebagainya. Itu lama-lama hilang, Pak. Lama-lama benci kita kepada dia itu Allah jadikan hilang. Dan yang bisa membolak-balikkan hati hanya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Maka ini penting. Maka ilmu tazkiyatun nafas ini sangat penting, dan ini hukumnya fardhu ain untuk kita sama-sama ketahui. Pertama, bukan untuk nilai orang,
untuk nilai diri kita sendiri. Saya punya nggak penyakit hati? Minimal kita bisa mengidentifikasi diri kita, apakah punya penyakit hati apa tidak. Oke, yang kedua, ketika kita ini sudah tahu kita ini diagnosanya penyakitnya apa, mbuh riya, mbuh sombong, mbuh hasad dan lain sebagainya, maka perlu kita mentreatment, tahu treatmentnya. Dan itu dijelaskan semua dalam ilmu tazkiyatun nafas. Ini semoga nanti ada kesempatan untuk mengkaji dan sama-sama untuk mengetahui, karena ini penting Pak. Kenapa? Karena ini menjadi pondasi dasar hati ini daripada kebaikan kita untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita dalam beribadah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh sampai akhir hayat kita. Dan Allah berikan istiqomah, Allah berikan husnul khatimah. Semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu ini diberikan barokah, yang hari ini lagi sakit diberikan kesehatan, yang hari ini belum menikah dan ingin menikah semoga segera diberikan jodohnya, yang hari ini sudah menikah belum punya anak dimudahkan untuk memiliki keturunan, yang hari ini sudah menikah punya anak semoga dijadikan anaknya anak yang solih dan solihah, yang punya utang-utangnya lunas, yang hari ini punya hajat-hajatnya dimudahkan, yang hari ini punya keinginan-keinginan Allah ridhoi dan Allah mudahkan dalam keinginan-keinginannya. Al-hadihini asal, dan khususnya juga seluruh pada guru-guru kita di Yosawilangun termasuk untuk PCM ini diberikan keberkahan oleh Allah dan istiqomah dalam kebaikan. Al-hadihini as-solihah wa kulli niyatin sholihah. Naqra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya musahhilal umur ya mubarikal umur. Allahumma yassir wa sahhil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura tullabina wa umura mujtama'ina mujtama'i Yosawilangun ya Allah wa umura jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina innaka antas sami'ud du'a. Rabbi ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina wa dhunuba asatidatina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.